tanah Jawa, ketika kabut pagi masih berselimut di puncak gunung-gunung megah, lahirlah sebuah kerajaan yang kelak mengguncang Nusantara. Kerajaan itu bernama Mataram Kuno, atau juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Namun, kerajaan ini tidak hanya berdiri dengan pedang dan peperangan. Ia tumbuh dari doa, karya, dan pena bijak para leluhur. Dari sinilah lahir candi-candi menjulang tinggi, prasasti penuh hikmah, dan kebudayaan yang abadi hingga hari ini. Kerajaan Mataram Kuno adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah. Kerajaan ini berdiri pada tahun 732 Masehi. Awalnya, Mataram Kuno merupakan hasil pembagian kerajaan Kalingga oleh Ratu Sima. Ratu Sima membagi wilayah kerajaan Kalingga kepada kedua anaknya, yaitu Dewi Parwati dan Iswara Kesawalingga. Dewi Parwati memiliki cucu bernama Sanjaya. Dialah raja dari dinasti Sanjaya yang mendirikan kerajaan Mataram Kuno. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Abad ke-8 menjadi saksi bisu dimulainya masa kejayaan Mataram Kuno. Kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Itulah awal terbukanya jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, mater, yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikan kerajaan Mataram Kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Kerajaan Mataram Kuno diduga memiliki jumlah penduduk yang banyak, dengan kehidupan seni budaya yang maju, dan karakter berbudi pekerti. Inilah salah satu alasan tingginya peradaban yang dimiliki kerajaan Mataram Kuno dibandingkan kerajaan lainnya pada masa itu. Contoh nyata dari peradaban ini antara lain berkembangnya seni dan arsitektur klasik Jawa yang tercermin dalam pesatnya pembangunan candi. Keberadaan candi-candi ini bertebaran di sejumlah lokasi yang menjadi jantung dari kerajaan Mataram Kuno. Sebut saja Borobudur yang agung, Prambanan yang menjulang, Mendut yang penuh makna, serta Pawon yang elok. Arsitektur candi dan tata letak area di Mataram Kuno mencerminkan konsep keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Konsep ini bahkan masih mempengaruhi pandangan hidup masyarakat Jawa modern. Pada masa puncaknya, di abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi, kerajaan Mataram Kuno telah menjadi kerajaan yang cukup dominan di selatan Nusantara. Mereka memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Para pemimpin sangat cakap mengatur negeri. 3 dinasti tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin ulung dan bijaksana kerajaan ini. Mereka adalah dinasti pendiri, dinasti Sanjaya, dan penerusnya dinasti Shailendra, serta dinasti Isyana. Para raja memiliki hubungan baik dengan para Brahmana. Kehidupan politik dan keagamaan berjalan dinamis. Masyarakat Hindu dan Buddha hidup berdampingan, menciptakan suasana yang damai tentram. Mataram Kuno bukan sekedar kerajaan dalam catatan sejarah, tetapi merupakan pembentuk hakikat peradaban Jawa. Mengenal peradaban Mataram Kuno berarti memahami akar yang membentuk identitas budaya Jawa dan pengaruh bagi Nusantara. Warisan budayanya yang mencakup kesenian, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai filosofis masih relevan dan bernilai tinggi hingga saat ini.
Kisah Mataram kuno menjadi sebuah cerita tentang kejayaan yang lahir dari upaya menjaga persatuan, menjunjung kebijaksanaan, dan buah kerja keras. Sejarahnya mengajarkan bahwa tiada kesejahteraan negeri tanpa kebijaksanaan dan budi pekerti. Perdamaian dan toleransi menjadi faktor penting untuk maju dalam kehidupan yang adil dan kebudayaan yang unggul. Ini bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi cahaya yang terus menerangi jalan bangsa Indonesia hingga hari ini.